Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan, NRP20. Kali ini akan menjelaskan mengenai clean code dalam materi ini, programming principle. Jadi pada programming principle ini terdapat beberapa prinsipal akan saya jelaskan. Jadi ada yang namanya dry. Jadi dry ini don't repeat yourself. Jadi mungkin kalian bisa sudah mengerti ya. Jadi dari kepanjangannya don't repeat yourself itu berarti kita menghindari duplikasi pada coding kita. Jadi ini akan menciptakan smells code. Jadi kode yang smell, yaitu adalah duplikasi. Jadi sebisa mungkin itu dihilangkan duplikasi. Jadi seperti ini ya. Ini tuh bisa diakalin gitu. Bisa menggunakan looping. Nah ini juga sama ya. Jadi print ini kan duplikasi kan. Redundant ini tuh bisa dilakukan looping. Ini juga. Nah ini juga sama ini. Ini tuh kan di set x set hack print info ini kan setter ini itu bisa diinisialisasi pas di konstruktor gitu kan. Jadi kita lebih baik buat konstruktor. Jadi agar tidak terjadi redundansi yang banyak sekali seperti ini. Jadi seperti itu untuk prinsip dry ya. Nah biasanya ini nih, a more subtle form is the switch case or if else sign that appears again and again. Jadi biasanya itu kalau misalnya ada switch ini, itu bisa kita replace dengan yang namanya polymorphism. Jadi ini bisa diganti dengan polymorphism untuk dry. Ya, jadi seperti itu ya untuk ringkasan dry. Lalu lanjut ke case. Jadi pada case ini keep it simple. Nah ini mungkin ini ya sedikit menghina gitu. Jadi intinya itu kita membuat simple kode kita, simple and clear. Jadi to the point. Ini kan kode ini kan memang tujuannya memang jelas kan, tapi kan ini bertele-tele gitu kan. If I equal false be true. Jadi ini tuh bisa disingkat lagi gitu. Kondisi ini bisa disingkat kayak kalau memang awalnya false itu ya udah yang A ini awalnya itu diinisialisasi false gitu kan bisa. Terus ini juga bisa returnnya itu menggunakan ternary. Jadi biar lebih simple. Biar nggak terlalu bertele-tele. Jadi seperti ini juga ya. Ini juga bisa dibuat simple. Biasanya itu kondisi di case ini. Oke, lanjut ke yakni. Nah, jadi di yakni ini nanti akan saya contohkan yakni. Jadi yakni ini you are not gonna need it. Nah, jadi artinya udah tahu ya. Jadi remove any part which is are unnecessary. Jadi kita menghilangkan bagian yang memang tidak diperlukan gitu. Jadi seperti ini, contoh paling jelas itu with atau hack komentar dari kode. Itu kan kalau memang sudah bisa dijelaskan dari variabel ya kita nggak usah gitu. Jadi udah ada nama variabel kan. Sebisa mungkin kita mengurangi komen. Lalu ada dead code juga, itu kita hilangkan gitu. Jadi kayak kode yang di komen itu dihilangkan. Lalu ada lazy class juga, comments juga, speculative criminality juga. Nanti ini akan saya contohkan. Jadi contohnya seperti ini ya. Di yakni. Jadi di sini yang kiri ini before, yang kanan after. Jadi saya jelasin before dulu ya. Di sini ada kelas integer binary. Jadi ini tujuan kelas ini mengkonversi ya, menampilkan binary dari input tipe data integer. Jadi awalnya itu user memasukkan input integer, lalu outputnya berupa binary. Nah ini kan terdapat variabel decimal dan bit ya. Nah di sini tuh bisa lihat ya, bit itu menerima hasil konversi dari desimal gitu kan. Jadi nanti bit ditampilkan di sini di penjelasan. Ini termasuk yakni gitu. You are not gonna need it. Kenapa? Karena tujuan di sini kita kan hanya menampilkan binary kan. Kita tidak menyimpan nilai ini atau memberi nilai ini ke variabel lain, tapi kita itu hanya menampilkannya. Jadi bit ini bisa kita hilangkan gitu. Jadi kita hanya gunakan satu variabel saja. Nah disinilah pembenarannya. Jadi setelah direfaktor jadi seperti ini ya. Jadi yang tadi desimal jadi bilangan. Jadi inputnya itu sudah bilangan lah. Bilangan itu nanti langsung di konversi pada saat di print. Jadi seperti itu ya contoh dari yakni.
Oke, lalu lanjut. Habis itu ada prinsip lagi. Nah, ini ada yang namanya defensive programming. Jadi defensive programming itu gampangannya ini. Jadi apalah dasarannya itu bahwa setiap modul program itu bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi kita itu tidak boleh menyalahkan user gitu. Jadi program kita itu eh, siap menghadapi user yang bermacam-macam. Jadi semisal inputan user itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, jadi nggak sesuai dengan tujuan program, maka itu harus kita atur gitu pada defensive programming. Jadi intinya sebisa mungkin kita membentengi celah user yang keliru gitu kan. Nah, ini saya sudah punya contohnya. Jadi di sini ya, saya jelaskan yang kiri ini before, yang kanan after. Saya jelaskan yang kiri. Jadi di sini gampangannya ada ini ya, kelas tanggal. Jadi ini tidak dilakukan, intinya ini nanti mengembalikan tanggal. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada input ya, 3 input, hari, bulan, tahun. Nah, di sini bisa kita lihat sudah jelas ya, kayak user yang usil itu bisa merusak jalannya program. Jadi kalau misalnya today itu kan ada rentangnya kan, dari 1 sampai 31 atau 1 sampai 28 atau 29 itu kan, atau nggak bisa menerima minus gitu kan. Nah, inilah celahnya dari defensive programming. Jadi jika di defensive programming ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus membuat inputan user tersebut tuh diberitahu kalau itu salah, sama seperti bulan, tahun. Nah, di sini perbaikan saya setelah hasil refactor itu seperti ini. Jadi sama kelasnya hanya beda di sini. Jadi di input. Jadi saya menggunakan try catch. Jadi exception handling. Jadi setiap user masuk tuh tahun. Jadi awalnya tahun, tadi kan hari. Jadi tahun dulu. Jadi urutan itu tahun, bulan, baru hari. Karena dengan tahun kita tahu bulan, lalu dengan bulan kita tahu hari. Jadi jumlah hari itu tahu dari bulan. Lah, dari tahun ini kan tidak ada yang tahun negatif. Jadi di program ini nggak ada yang tahun negatif. Jadi kalau misalnya sebelum masa itu memang nggak diasumsikan ada. Intinya tidak boleh negatif. Lalu untuk bulan today itu ini ada rentangnya ya di antara ini. Lalu hari ini yang cukup ini penting. Jadi di hari ini saya sampai buat ini metode baru namanya cek tanggal. Jadi dicek tanggal ini, nah ini. Jadi mengecek apakah bulan ini harinya jumlahnya berapa, pada bulan Februari jumlah harinya berapa. Ini sudah saya buat. Jadi untuk menanggulangi user yang keliru gitu. Jadi semisal bulannya itu harinya jumlahnya 28, tapi user masukkan hari 31. Jadi itu kan keliru. Ini sudah ditanggulangi. Lah di sini ada catch-nya. Input mismatch ini semisal kalau bukan berupa integer, misal string atau tipe data lainnya, maka akan tampilkan ini. Nah, ini ini nanti akan menangkap dari throw. Kan ini setiap kalau salah itu ada throw new exception. Di sini ada pesannya juga. Jadi seperti itu ya untuk defensive programming. Oke, jadi sekian dari saya untuk penjelasan mengenai programming principle. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah mohon dimaklumi. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.